Ya, seolah-olah ini mati bukan karena waktunya, padahal memang waktunya. Tapi dikasihkan cari jalan lantaran tadi. Ya dengan geraknya batinnya orang ini Allah tahu. Ya, jauh-jauh sebelum dia bergerak hatinya Allah sudah tahu. Disediakan objeknya yang sesuai dengan prasangkanya. Itu. Ya. Bukan waktunya mati dia dimatikan, bukan. Yang salah bukan karena takdirnya tetap orangnya akan mati. Cuma ini bagi perantara. Nah, perantara ini perilakunya ini yang dinilai sama Allah. Perilakunya si pelaku ini. Nah, termasuk tanggungan dosanya ya nanti disesuaikan dengan objeknya tadi. Ya, kalau dia sudah membunuh berarti ini salahnya besar. Ya. Nah, disesuaikan dengan pada waktu itu ini memang waktu takdirnya sudah. Tidak ada yang salah Allah itu. Tidak ada yang salah. Digabungkan tanpa kita ketahui. Ya, kita harus belajar seperti itu. Makanya saya ngomong, dunia sebenarnya indah-indah saja. Yang bikin tidak indah itu adalah kita sendiri, akal kita ini, batin kita ini, rohani kita yang kotor ini, yang bikin kita resah. Tapi kalau kita terima kodok dan kotornya Allah, kondisi apapun itu kita terima. Hari ini adalah yang terbaik untuk diri saya, apapun resikonya. Karena umpamanya sekarang seperti sekarang jualan sepi, umpamanya begitu, ya. Duh, kalau kita menggerutu, kita ini sebenarnya salah itu. Di balik ini semua Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih indah daripada saat ini. Pasti Allah itu menyediakan penyakit, pasti ada obatnya. Di balik kesusahan ada kemudahan. Itu kan banyak kata-kata seperti itu. Ya seperti itu. Nah, jadi kesusahan itu jangan dipikir Allah mesti menyediakan daripada nanti kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan tanpa kita tahu. Tapi kita kan tidak terima. Rata-rata tidak terima. Nah itu yang dikatakan tidak terima kodok dan kotornya Allah. Ya Allah sudah menentukan, dan Allah menentukan ini sebenarnya untuk kebaikan manusia sendiri. Ya cuma manusianya tidak paham, kepingin ikut dengan kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Allah tapi kehendaknya sendiri. Ya. Jadi memang kita karena kekurang sabaran kita ya, kita sakit ya sudah mengeluh, kita jualan sepi mengeluh, apapun banyak keluhan, itu karena kesalahan kita yang tidak mengetahui. Loh ini karena kita belum mengetahui, belum yakin bahwa Allah itu mengetahui. Sebenarnya Allah sudah tahu. Nah, kejadian ini akan nanti disediakan sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang lebih mudah. Nah, ini banyak rahasia yang disembunyikan oleh Allah tentang diri kita. Nah, makanya kita diwajibkan untuk beribadah itu seperti itu, berusaha. Ibadah itu berusaha dengan ketundukan dan ketaatan kita. Nah, kalau kita berusaha tanpa ketertundukan dan ketaatan kita, ya itu salah. Karpe dewe. Nah, itu. Ya, sudah kira-kira jawabannya. Nah, nek kasus sing bunuh diri benten berarti. Tetap tidak terima kodok dan kodarnya. Niku ten hale batin apa ten dohir? Kedua-duanya dilanggar. Lek pelaku dan korban itu kan jadi bunuh diri kan dirinya sendiri. Nggih. Berkecamuk dengan dirinya sendiri, kuat dengan awake dhewe itu kan nggih. Iya, nah awalnya dia rusak dari bagian dalam sehingga merusak sampai luar. Kedua-duanya salah, artinya dohir dan batinnya salah semua. Tapi berawal dari dalam. Makanya di sini pada akhirnya dari dalam batin bisa mengagungkan Allah. Ya, kalau sudah bisa mengagungkan Allah, tidak mungkin bunuh diri. Dan orang ini tidak yakin kalau Allah mengetahui. Kan ya. Nah itu seperti itu. Nah, karena tidak yakin, yang pertama harus yakin dulu, yang kedua harus menjalani, yang ketiga itu menjalani bukan cuma secara jasa tapi dengan
batin. Nah, ya ini tadi berawal dari batin sampai ke jasad. Nah, kalau dari batin ini sudah yakin bahwa Allah itu mengetahui, ya tidak mungkin dia sampai ke jasadnya dirusak. Dari batinnya sudah diperbaiki. Ya. Ini proses Kenapa nih? ini bentuk proses nopo panjangnya tingkatan seperti yang harus dijalani. Awal keimanan, terus di amalnya, kemudian Ini proses dan artinya aturan-aturan, langkah-langkah. Langkah-langkah. Jadi untuk yang mengetahui ini maksudnya. Yang pertama kita harus iman dulu. Kita harus yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita mengakui bahwa Allah itu Maha Tahu? Kita iman dulu, yakin dulu bahwa Allah itu mengetahui kita. Setelah kita iman, iman itu tidak cuma dengan lisan saja. Oh, aku sudah beriman, tidak bisa. Kalau cuma aku beriman tapi akhlaknya, perbuatan masih tetap, itu namanya munafik. Ya, ini sebenarnya juga sindiran dari orang-orang munafik ini sebenarnya. Ayat ini kan ya. Nah, ini sindiran orang-orang munafik. Nah, setelah kita menjalani secara tadi nyata, secara dohirnya, baru ini diperintahkan kita, dianjurkan ya, untuk kita itu secara batin. Kenapa? Sholat pun, ya sholat yang dikatakan tadi syariatnya atau jasadnya tadi, kalau tanpa batinnya, tanpa ikut serta pemahamannya sholatnya ini tidak diikut sertakan, keimanan atau ketakwaannya, ya hanya gerakan, percuma. Makanya sholatmu, ada satu keterangan, sholatmu, puasamu, ibadahmu tertolak itu karena seperti itu, hanya secara dohir, bukan secara batinnya. Nah, spiritualnya tidak ada. Ya, seperti itu. Ya percuma. Sholatnya kalau tanpa keimanan atau keyakinan kepada Allah, ya hanya gerakan. Puasanya pun juga hanya dapat lapar dan haus saja. Ibadah pun ya cuma apa istilahnya pemberian biasa, bukan amal ibadah. Semuanya sia-sia tanpa iman. Makanya urutannya kita harus iman dulu. Yang kedua pelaksanaan, ketiga pelaksanaan sampai batinnya, yaitu itu urut-urutannya. Nah, kalau dibalik umpamanya pelaksanaan dulu belum iman, ya percuma. Ya, ibaratnya kita sedia cangkir nggak ada kopinya, apa yang kita minum nggak ada isinya. Sholat pun juga gitu. Kita tidak paham dengan sholat kita, tujuannya sholat apa. Tahu-tahu kita sholat. Kan hanya gerakan. Tidak ada makna sama sekali. Kalau sudah hanya gerakan, tidak mungkin batinnya terikut, itu jelas. Akhirnya ya rusak. Tidak ada pahala sedikit pun. Makanya ada keterangan sholatmu tertolak. Itu karena hanya gerakan. Keimanan dan esensi daripada sholatnya tidak ada, kosong. Akhirnya dikatakan sholat yang tertolak. Ya sholat yang tertolak karena itu, ya hanya gerakan. Ya, keimanan, ketakwaan dan esensi sholat itu tidak ada. Berarti ini ada dalam lingkup golongan-golongan tertentu. Sing pundi? Antara batin dan jasad. Kalau ada peristiwa benar atau salah itu, Nah, kenapa golongan orang tertentu memang seluruhnya nih mumpuni ten jasad, ada yang mumpuni ten batin. sebenarnya ini untuk seluruhnya. Nah, secara umum ini jasad, secara umum. Nah, jadi jasad itu syariat. Nah, makanya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita itu secara syariatnya.
Ya. Nah, ini untuk menggiring kita sebenarnya, kita jalani dulu. Ini bagi yang umum. Jadi kita pokoknya kita mau apa? Kita mau kerjakan dulu lah. Secara dohirnya. Nah, perkara ngerti tidak ngerti nanti belakangan. Nah, ini secara umum. Tetapi yang secara lebih tingkatannya lebih apa? Dalam. Loh ini ya ini apa istilahnya iman dulu. Ya. Iman baru pengerjaan, yakin dulu baru pelaksanaan. Nah, pada akhirnya pelaksanaan itu akan menambahi iman. Nah, tapi kalau yang biasa, yang ya ini digiring dulu. Pokoknya ya berarti kita punya anak kecil, anggap aja kita ini beda ya, muslim sama mukmin itu beda. Kalau muslim itu banyak, kalau mukmin itu sedikit. Yang dikatakan muslim yaitu tadi dari syariat dulu. Dari penggiringan jasad ini dulu. Yang kita punya anak kecil mau masuk TK, yang penting dia masuk dulu, perkara nanti di sekolahan seperti apa nanti. Ya. Tapi bagi yang tingkatannya sekolahnya lebih tinggi, dia harus bisa dulu, makanya dites. Tes tulis ini, kadang tes ini, tes ini. Nah, itu untuk menilai daripada kemampuannya atau batinnya itu. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ya. Kalau orang yang muslim itu ya digiring melalui syariatnya dulu. Nah, kalau mukmin lain lagi. Ini keyakinannya dulu, baru pelaksanaannya. Karena pelaksanaan ini itu akan menguatkan daripada keimanannya. Nah, dan kedua-duanya butuh itu. Ya. Tuh. Terus pertanyaan? Nah, ini berikutnya. Bisa menjalani 3 perkara. Ya, 3 perkara yang bisa harus dijalani. Ya, tatanan di sini. Ya, tadi yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tataran ini harus harus dilalui. Jadi untuk mengetahui Allah, untuk kita bisa mengenal Allah dan mengetahuinya, nah, itu tatarannya adalah pertama adalah Islam. Islam ini artinya Islam itu apa? Artinya Islam, Mas Lutfi. Ya, Mas Slamet. Jadi Islam pasrah atau penyerahan diri. Penyerahan diri. Nah, penyerahan diri yang sifatnya ini syariat. Ya, yang sifatnya syariat maka dikatakan Islam, ya. Atau muslim, ya. Bahasanya itu muslim. Ya. Nah, di dalam Islam tuh rukun Islam tuh apa saja? Rukun Islam. Apa Mas Slamet? Nggih, napa mawon? Salat, Nggih. puasa, zakat. Lulu. Anu. Napa? Lali ban. Mas Lutfi. 6. Islam, rukun Islam. Nggih, rukun Islam. Napa? Syahadat. Nah, syahadat terus napa?
Hah? Mantun syahadat, sholat, nggih, syahadat, sholat, nggih, zakat, poso, haji. Jadi Islam ini jadi secara dohir menggiring kita secara dohir. Yang pertama syahadat. Orang dikatakan Islami kalau sudah berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik secara paham atau belum. Tapi yang dikatakan Islam yang benar ini, syahadatnya ini sudah harus disertai dengan pemahaman. Dan ada kemauan untuk pelaksanaan. Itu syarat syahadatnya yang sebenarnya sah itu. Kalau hanya berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cuma penyaksian secara lisan, itu syahadatnya masih belum sempurna. Dikatakan syahadat sempurna itu diucapkan, disertai pemahaman dan siap untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan daripada ajaran-ajaran Islam. Nah, bukan cuma buat sandiwara saja. Kalau cuma untuk berucap saja itu belum sempurna, belum sah. Ya, memang yang sebenarnya yang menyesahkan bukan manusia sebenarnya. Tapi ini hanya sebagai logika kita supaya bisa terima saja, ya. Jadi kalau cuma diikrarkan syahadat cuma baca belum, jadi harus disertai pemahaman dan kesanggupan untuk pelaksanaannya. Itu yang dikatakan nanti benar-benar orang ini jadi mu'alaf, benar-benar orang ini nanti benar-benar mau melaksanakan, bukan untuk hanya sandiwara, bukan. Jadi syahadat itu seperti itu. Nah, bagi orang yang mengajak atau istilahnya ijazah ya memualafkan itu ya harus bertanggung jawab. Nah, di sini selain ucapan juga pemahaman dan harus bisa pelaksanaan, harus ada niat ini. Pelaksanaan ini harus bisa memastikan itu. Ya. Nah, pemahamannya juga termasuk niat ya, pemahamannya. Orang istilahnya mualaf karena kepingin dapat jabatan atau pingin karena dapat istri atau dapat suami atau apa. Nah, itu bukan karena pemahaman, tapi karena daripada keinginan. Itu belum itu. Walaupun secara syariatnya sudah benar itu, tapi tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, ya bisa rusak, namanya tidak sempurna. Ya. Kalau dari syahadatnya aja sudah rusak, nah pelaksanaan ibadah-ibadah berikutnya juga sudah rusak atau bahkan tidak dijalani, terpesi sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, tidak akan dia. Jadi Islam dulu di sini. Jadi 3 langkah pertama Islam yang benar-benar Islam, ya. Dari syahadat itu tadi caranya itu sholat. Nah, itu pelaksanaan daripada syahadat tadi salah satunya adalah sholat. Nah, sholat juga seperti itu tadi diterangkan. Sholat ini juga harus dengan esensinya, dengan pemahamannya, dengan isinya. Kalau sholat itu hanya gerakan, ya, artinya kita tidak paham. Sholat itu kemana dan bagaimana itu tidak paham. Hanya pokoknya sholat, kewajiban saya sholat. Itu walaupun sholat tidak ada isinya, cuma nanti jadinya hanya gerakan pada akhirnya. Ya. Sholat itu sebenarnya apa?
pasrah. Sholat itu berdoa. Ya. Sholat itu sebenarnya adalah doa. Rangkaian daripada doa-doa. Coba kita pada waktu sholat, apa yang kita baca? Doa dan pengagungan Allah. Ya. Doa ini pun artinya kita harus berharap kepada Allah. Ya. Jadi, kita berdoa, berharap sama Allah. Berharap seperti apa? Ya namanya berharap juga harus punya keyakinan. Berharap tanpa keyakinan, ya tidak akan dapat apa-apa. Contoh kan orang kepingin sembuh dari sakitnya, harapannya besar, keinginan sugestinya tinggi, bisa sembuh. Ya. Itu salah satu contoh bahwa esensi atau isi daripada sesuatu kejadian sangat penting, termasuk isinya sholat. Itu harus sama isinya. Nah, sholat itu mengajarkan kita untuk selalu nyambung sama Allah. Artinya nyambung, kalau bahasa lain komunikasi. Sebenarnya kita selalu berharap sama Allah kapanpun. Ya, itu yang dikatakan rahmat. Yang dikatakan rahmat itu kita mendapat perlindungan dan pengampunan dari Allah. Berharap yang baik dari Allah, itu namanya rahmat. Jadi sholat itu supaya kita mendapatkan rahmat. Terus yang kedua, yang ketiga, yaitu zakat. Zakat ini mengajarkan kita untuk menghilangkan kesenjangan atau membentuk suatu hubungan simbolis atau hubungan nyata, bukan cuma simbolis tapi nyata, antara masing-masing manusia. Empati sesama maksudnya. Eling nang wong liya. Ya. Tujuannya zakat itu seperti itu. Supaya kita itu apa yang dirasakan orang lain kita juga merasakan. Terus apa yang disangkakan orang lain kita juga merasakan. Artinya sama-sama merasakan untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin satu kebersamaan dalam rahmatnya Allah. Sama-sama menjalani rahmatnya Allah. Jadi puasa itu untuk apa? Zakat itu untuk itu. Tujuan saling berbagi, saling merasa. Ya. Itu seperti itu.